Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutri Sara dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra, angkatan 2018 Unit 2. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD kelas tinggi. Nah, pada pertemuan kali ini dengan judul Media Pembelajaran di SD dan Pembelajaran Bahasa Indonesia Menggunakan Media. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Setelah berdoa, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional yang bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, lagu nasional yang akan kita nyanyikan yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Sekarang kita akan mengulang kembali atau mengingatkan kembali materi sebelumnya, yaitu mengenai strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif, di mana di situ sudah membahas mengenai cara-cara pembelajaran secara ekspresif dan reseptif. Kemudian sekarang kita akan membahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai media pembelajaran di SD dan pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan media. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian media. Nah, media ini berasal dari bahasa Latin dengan bentuk jamaknya medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar.
yaitu perantara atau pengantar, sumber pesan dengan penerima pesan. Nah, kemudian beberapa ahli memberikan definisi tentang media pembelajaran. Menurut Donald P. Ely dan Werner R. Gerlach dalam Rohani pada tahun 1997, pengertian media ada dua, yakni arti sempit dan arti luas. Jika arti sempitnya yaitu media adalah perwujudan grafik, foto, alat mekanik, dan alat elektronik yang digunakan untuk menangkap, memproses, serta menyampaikan informasi. Sedangkan arti luasnya, kegiatan yang dapat menciptakan suatu kondisi sehingga memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Kemudian analisis penggunaan media. Setiap media yang digunakan dalam pembelajaran tentunya tidak asal-asalan, tetapi perlu pertimbangan kesesuaiannya. Kesesuaian penggunaan media dapat dilihat dari segi materi pembelajaran yang diajarkan. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD merupakan hal yang membutuhkan ketelatenan yang luar biasa dari seorang guru, termasuk dalam memilih media pembelajaran. Kesesuaian pemilihan media akan berdampak positif pada pembelajaran. Untuk belajar puisi misalnya, guru dapat memilih media audio visual seperti begitu pula belajar menulis cerpen. Guru dapat menggunakan media gambar baik yang bergerak maupun diam. Fungsi media pembelajaran. Ada beberapa pemahaman peserta didik dengan media itu memiliki fungsi. Yang pertama, penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, namun berfungsi sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Media dalam pengajaran sifatnya integral dengan tujuan dan isi pelajaran. Kemudian penggunaan media dalam pengajaran bukan hanya sebagai hiburan yang digunakan hanya sekedar untuk melengkapi proses belajar supaya lebih menarik perhatian siswa. Penggunaan media lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam memahami materi yang diberikan guru. Penggunaan media dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Kemudian manfaat penggunaan media pembelajaran. Menurut Fatur Rahman pada tahun 2009 memberi gambaran lebih detail dari manfaat penggunaan media dalam proses pembelajaran, yaitu menarik perhatian siswa, membantu untuk mempercepat pemahaman, memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang. Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif. Waktu pembelajaran bisa dikondisikan, menghilangkan kebosanan pada siswa dan meningkatkan motivasi siswa. Nah, kemudian menurut Mustika Sari pada tahun 2008 mengatakan bahwa yang pertama itu menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Efisiensi dalam waktu dan tenaga. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar.
mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Kemudian jenis-jenis media pembelajaran. Selain media diklasifikasikan berdasarkan sudut pandang yang dilihatnya. Yang pertama yaitu dilihat dari segi sifatnya. Media terdiri atas media auditif, media visual, dan media audiovisual. Nah, dilihat dari kemampuan jangkauannya, media terbagi atas pertama, media yang memiliki daya input yang luas dan serentak seperti televisi dan radio. Media yang memiliki daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film, slide, video, dan yang lainnya. Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, terdiri dari media yang diproyeksikan seperti film, slide, film trip, transparansi, dan lainnya. Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan yang lainnya. Menurut Rudy, dalam Sudrajat pada tahun 2008 mengidentifikasi ada 7 klasifikasi media. Yang pertama, media audiovisual gerak seperti film suara, pita video, film TV. Media audiovisual diam seperti film rangkai suara, halaman suara, dan sebagainya. Audio semi gerak seperti tulisan jauh bersuara. Kemudian media visual bergerak seperti film bisu. Media visual diam seperti halaman, cetak, foto, mikrofon, slide bisu. Yang keenam, media audio seperti radio, telepon, pita audio. Media cetak seperti buku, modul, bahan ajar mandiri. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar penerima pesan belajar ataupun siswa. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Prosedur pemilihan media pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media. Ada hal yang seragam bahwa setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan yang akan memberikan pengaruh kepada efektivitas program pembelajaran. Nah, menurut Fathurrahman pada tahun 2009 menyebutkan terdapat prinsip-prinsip yang digunakan dalam penelitian media. Pertama, menentukan jenis media yang tepat, yaitu sebaiknya guru memilih media yang sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang diajarkan. Kemudian, menetapkan subjek dengan tepat, yaitu perlu diperhatikan apabila penggunaan media sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang ketiga, menyajikan media dengan tepat, artinya teknik dan metode penggunaan media harus sesuai dengan tujuan, bahan, metode, waktu, dan sarana. Yang keempat, menempatkan media pada waktu tepat dan situasi yang tepat. Nah, agar media pengajaran yang telah dipilih sesuai dengan prinsip pemilihan, pemanfaatan media perlu juga diperhatikan faktor-faktor lain seperti objektivitas, yaitu pemilihan media harus digunakan untuk keperluan sistem belajar. Program pengajaran, yaitu isi maupun struktur materi yang disampaikan harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, sasaran program, yaitu media yang digunakan harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak baik dari segi bahasa, simbol yang digunakan, maupun cara dan waktu penggunaannya. Yang keempat, situasi dan kondisi,
yaitu situasi dan kondisi sekolah atau ruangan yang digunakan, baik ukuran maupun perlengkapannya, kondisi anak didik yang mengikuti pelajaran. Yang kelima, kualitas teknik, yaitu rekaman suara atau gambar dan alat lainnya yang perlu penyempurnaan sebelum digunakan. Kemudian kriteria pemilihan media pembelajaran. Setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi keampuhannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Memahami berbagai karakteristik berbagai media pengajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki guru dalam kegiatannya dengan keterampilan pemilihan media pengajaran. Menurut Nana dan Ahmad dalam Fathur Rahman pada tahun 2009, bahwa media diperlukan beberapa kriteria, yaitu ketepatannya dengan tujuan pengajaran, kemudian dukungan terhadap isi bahan pelajaran, ketiga, kemudahan memperoleh media, keempat yaitu keterampilan guru dalam menggunakan berbagai jenis media dalam proses pengajaran sangat diperlukan. Yang kelima, memilih media harus sesuai dengan taraf berpikir siswa. Oleh karena itu, kriteria pemilihan media yang efektif dan efisien serta menyenangkan tentu menjadi dambaan dan kebutuhan untuk pembelajaran. Untuk mendapatkan media tersebut diperlukan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Di antaranya dalam pemilihan media sehingga dapat digunakan dalam semua situasi, semua karakteristik siswa, dan semua mata pelajaran. Prinsip penggunaan media pembelajaran. Menurut Sanjaya, pada tahun 2010, ada sejumlah prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media, yaitu yang pertama, media akan digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, media yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. 3. Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. Yang keempat, media yang digunakan harus memperhatikan efektivitas dan efisien. Yang kelima, media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam mengoperasikannya. Nah, kemudian perancang media harusnya memperhatikan 3 tahap utama sebelum digunakan untuk pencapaian tujuan pembelajaran dalam interaksi dengan siswa, yaitu yang pertama pembatasan, yang kedua yaitu pengembangan, yang ketiga evaluasi. Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media bahwa media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Nah, media pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Yang pertama itu ada media pandang, non-fiksi seperti papan tulis, papan tali, papan planel, papan magnetik, papan slip, wallcard, flowcard, kubus struktur, reading box, reading machine, modul, kartu gambar, bumbung substitusi. Kemudian yang berproyeksi seperti slide bisu, film strip, film loop, oheya, epidioskop. Kemudian yang selanjutnya media dengar seperti radio, rekaman. Kemudian media pandang dengar seperti slide suara, film, TV. Kemudian permainan dan simulasi. Permainan bahasa seperti bisik berantai, simonsei, sambung suku, kategori bingu, silang datar, TTS, Scrabble,
Serambel 20 pertanyaan, spelling bee, piramid kata, berburu kata, mengarang bersama, ambil-ambilan. Kemudian simulasi bermain peran, sosiodrama, psikodrama, sandiwara boneka. Kemudian yang terakhir yaitu media berbasis komputer dan berbasis internet. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, sebaiknya kita membaca doa setelah selesai belajar. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.